Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin dari Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Perairan. NIM saya 203020405026. Di sini saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hakikat sholat. Sholat adalah menghadap hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati, baik dalam bentuk berzikir maupun memuji. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk mendirikan sholat, baik dalam lapis fil amar seperti dalam Quran Taha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku yang kalian sembah. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu membuat kerusakan pada pertumpahan darah, padahal kami senantiasa memuji engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan rukun-rukun dalam sholat. Rukun sholat berdiri bagi yang mampu, jika tidak mampu juga dengan duduk ataupun tidur sesuai dengan kondisi. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, takbiratul ilham. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, melakukan ruku. Yang kelima, iktidal. Keenam, sujud. Selanjutnya duduk di antara dua sujud. Apabila lebih dari dua rakaat, duduk tahiyat akhir, membaca doa tasyahud akhir. Membaca salat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada saat duduk tasyahud akhir setelah membaca tasyahud. Membaca salam. Yang terakhir, tertib melakukan semua rukun secara beraturan dan tidak terbalik-balik. Syarat syah untuk sholat. Yang pertama, suci dari hadis besar maupun kecil. Yang selanjutnya, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, tertutup dari aurat, mengetahui maksudnya untuk sholat, menghadap ke arah kiblat. Sekarang saya akan menjelaskan sholat, macam-macam sholat. Sholat fardu atau yang kita sebut sholat 5 waktu atau sholat wajib bagi kita, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun macam-macam sholat sunnah antara lain sholat idai atau sholat hari raya. Selanjutnya sholat istiqoh, dilakukan dalam rangka memohon turunnya hujan. Sholat tahiyat masjid, orang yang masuk masjid disunahkan melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk sebagai penghormatan masjid sesuai hadis Nabi. Selanjutnya sholat duha. Sholat duha 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Sholat ini dikerjakan ketika waktu duha, yaitu matahari naik setinggi tombak, yaitu sholat mendidik untuk menyucikan dari sifat-sifat buruk.
mendidik kesatuan persatuan umat. Sholat mendidik disiplin waktu. Sholat mendidik tertib organisasi. Sholat mendidik ketaatan kita kepada pemimpin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga mendidik persamaan hak pada saat berjamaah. Sholat juga mendidik hidup sehat. Sholat memberikan kesan kesehatan. Ketentuan umum yang diatur dalam panduan pelaksanaan sholat selama pandemi COVID-19 berjamaah. Meluruskan dan menerapkan syaf barisan pada berjamaah merupakan keutamaan dalam melaksanakan sholat. Sholat berjamaah dengan syaf tidak lurus, tidak rapat, rukunnya tetap sah, tetapi menghilangkan keutamaan kesempurnaan berjamaah. Untuk mencegah wabah COVID-19, penerapan physical distancing saat sholat dengan mengenamkan syaf rukun boleh, salat sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut berbagai hajat syar'ah. Sangat mulia sekali sholat bagi kita. Allah telah memuliakan kita dalam bentuk sholat ini. Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Allah juga akan menganggap kita setelah berkunjung ke tempat surganya Allah saat kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sungguh mulia sekali sholat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita hamba Allah tidak pernah melalaikan sholat, meninggalkan sholat maupun menunda-nunda sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama kita. Sholat itu adalah menjadi pedoman kita, menjadi titik balik antara keislaman dengan kekafiran. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kata-kata maupun perkataan saya yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan ceramah yang sebenarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.